bahwa Tuhan memegang hari esok. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok? Hari esoknya saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kalau kita berbicara tentang hari esok, tak seorang pun yang tahu tentang hari esok. Amin. Ya, jangankan hari esok, sejam kemudian kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya seringkali kita menjadi khawatir dan takut, was-was. Karena apa? Ya, karena hari esok itu di luar jangkauan kita. Memang itu namanya kekhawatiran, membuat kita stres, membuat kita tidak tenang. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita tuh tidak takut tentang hari esok. Ya, ayo kita baca ayatnya di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, seringkali firman ini kita baca ya. Firman ini mengingatkan kita loh ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi nyatanya kita tuh tetap khawatir. Firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Benar saja ya. Kalau kita memikirkan lebih dari itu, kita bisa depresi, kita bisa stres saudara. Itu sebabnya kita harus dapat mengendalikan pikiran kita. Yang dapat mengendalikan pikiran kita adalah ya diri kita sendiri saudara. Kalau kita nggak kendalikan pikiran kita bisa dibawa kemana-mana saudara ya. Kita harus bisa mengontrol ya. Meskipun kita tidak tahu tentang hari esok, tetapi Tuhan tahu hari esok. Bukan hanya tahu, Tuhan itu yang pegang hari esok kita. Amin. Berarti Dia mengetahui setiap peristiwa, seluruh masa, termasuk masa depan kita, Dia yang tahu. Ya, seperti yang ditulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu tentang rancangan Tuhan bagi setiap kita. Kita baca lagi ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan masa depan saudara dan saya. Kalau saat ini kita masih ada di dalam pergumulan, ada di dalam badai, ya, itu semua merupakan bagian dari rencana Tuhan yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Amin saudara. Karena memang Tuhan tidak menjanjikan jalan itu selalu rata. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah, tetapi Dia yang berjanji kepada kita, Dia selalu menyertai setiap kita. Allah penguasa hari. Oleh sebab itu memberikan pelajaran buat kita. Sebab itu janganlah terlalu bangga dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan juga jangan terlalu khawatir akan hari esok. Kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta pada langkah hidup kita. Amin. Bukannya kita tidak boleh khawatir. Mungkin kita bertanya, loh tidak apa-apa khawatir, itu kan biasa, kita manusia. Ya, tetapi yang terlalu khawatir itu jangan saudara. Allah juga tidak menghendaki kita itu terlalu khawatir. Berarti kita tuh kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin saudara. Nah, Roh Kudus itu membimbing kita. Roh Kudus mengingatkan kita.
Roh Kudus menuntun kita supaya kita hidup di jalan-jalan kebenarannya, saudara. Karena Allah yang memegang hari esok, dia mengetahui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Semua masa, termasuk masa depan kita. Yang kedua, karena Tuhan memegang hari esok, berarti Allah itu maha kuasa. Allah itu berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga mengontrol segala sesuatu, termasuk situasi yang tampaknya mungkin buruk, tetapi itu dibuat oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita baca lagi ayatnya di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi meskipun manusia itu memiliki kehendak bebas, kedaulatan Tuhan itu tetap tertinggi dalam menetapkan jalan hidup kita, sehingga kita dipanggil untuk percaya dan pasrah kepadanya. Karena Tuhan sejak semula menentukan kita, menjadikan kita sebagai orang pilihannya, saudara. Sampai Tuhan menebus kita, ya, melalui kematian Yesus. Allah yang berdaulat, Allah yang mengampuni segala dosa manusia, itu Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Sama seperti Yesus ketika menenangkan badai, ketika murid-muridnya ada di dalam badai, Yesus menenangkan badai. Badai itu bisa tunduk kepada Yesus, pada otoritas kuasanya. Demikian juga dia akan berkuasa juga mengendalikan badai setiap masalah kita. Amin, saudara. Kuasanya itu lebih besar dari situasi apapun. Jangan takut, jangan gentar di dalam hidup ini, saudara. Selama saudara percaya kepada Yesus sebagai penguasa hidup ini, penguasa atas hidup kita, kita aman di dalam tangannya. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat sesemani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, semuanya kami terima dalam persekutuan